Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, likes, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari kesulitan polisi menangkap Paul Sang di Jerman terkait menghina agama Islam. Sumber saya dari YouTube. Paul Sang telah menghina agama Islam. Katanya Paul Sang ini menyatakan dirinya sebagai Nabi ke-26 dalam agama Islam katanya. Nabi ke-26 dia. Polisi atau Mabes Polri telah menetapkan Paul Sang sebagai tersangka dan melakukan pencarian orang ke polisi Interpol atau polisi internasional menghubunginya untuk menangkap Paul Sang di Jerman tersebut. Dilihat dari sudut hukum pidana, ada dua kesulitan polisi menangkap Paul Sang ke Jerman dengan alasan sebagai berikut. Satu, dari sudut perbandingan hukum. Kalau di Indonesia, perbuatan kejahatan di Jerman juga perbuatan kejahatan di Indonesia, seperti perkara pembunuhan di Indonesia dihukum dan di Jerman juga dihukum, maka dapat dilakukan penangkapan itu di Jerman, bisa dibawa ke Indonesia. Selanjutnya, kalau di Indonesia perbuatan kejahatan, kalau di Indonesia merupakan perbuatan kejahatan, tetapi di Jerman bukan perbuatan kejahatan, maka orang yang melakukan kejahatan di Indonesia tidak bisa ditangkap di Jerman. Seperti perkara korupsi di Indonesia dihukum mati. Tetapi kalau orang itu lari ke Jerman atau ke Amerika atau ke Australia, maka orang itu tidak bisa ditangkap karena di sana, di negara sana, perbuatan korupsi itu bukan perbuatan kejahatan, itu perbuatan perdata itu. Sehingga itulah namanya. Jadi kalau di Indonesia ini, padahal kalau dikaitkan dengan perkara Paul Sang ini, bahwa Paul Sang itu menghina agama Islam di dunia lah, dia menghina agama Islam di dunia, dan juga dia menghina agama Islam di Indonesia ini dihukum berat di Indonesia itu 5 tahun hukumannya kalau menghina agama. Sedangkan di Jerman menghina agama itu bukan perbuatan kejahatan, itu dinyatakan itu kebebasan berpendapat. Itu pernah kita dengar ya, di Amerika, di sana ada orang membakar Alkitab tidak bisa dipidana karena itu kebebasan berpendapat, karena pendapatnya atas Alkitab itu beda, dan itu Alkitab itu dibelinya haknya sendiri. Seperti juga perkara pernah itu terjadi di Amerika Serikat menggambar Nabi Muhammad, karena di kalangan umat Islam tidak boleh menggambar Nabi Muhammad itu. Akhirnya banyak protes dari negara-negara Arab ke Amerika, tetapi yang menggambar itu tidak diapa-apakan di negara Amerika, karena di sana tidak salah itu, karena itu merupakan kebebasan berekspresi atau kebebasan berpendapat juga. Itulah alasannya. Sama juga seperti menghina agama Islam dia dari Jerman. Kemudian di Jerman ini masalah tersebut bukan perbuatan kejahatan. Bukan perbuatan kejahatan itu di Jerman, karena itu merupakan kebebasan berpendapat itu. Itulah yang selanjutnya. Kalau di Indonesia itu perbuatan, kalau menghina agama apapun di Indonesia itu namanya penodaan agama. Ancamannya itu sampai 5 tahun yang diatur dalam pasal 165 UKP. Jadi kalau di Indonesia ini itu ancamannya berat. Sedangkan di Jerman itu perbuatan menghina agama itu bukan perbuatan kejahatan, itu merupakan kebebasan berpendapat atau kebebasan berekspresi.
baru dilihat dari dua dari locus delicti, dilihat dari locus delicti. Dalam perkara pidana ada dua locus, ada dua yang namanya locus delicti dan tempus delicti. Locus delicti ini tempat perbuatan kejahatan itu dilakukan. Umpamanya kalau perbuatan kejahatan itu dilakukan di Semarang, maka yang berhak mengadilinya adalah Pengadilan Negeri Semarang. Dan demikian selanjutnya. Sedangkan tempus delicti yaitu waktu kejadian perbuatan kejahatan ini dilakukan, mengenai tanggal dan waktunya. Dilihat dari sudut locus delictinya, Paul Sang ini kan menghina agama Islam itu dari negara Jerman, lokusnya adalah di Jerman. Maka yang berhak mengadili itu adalah Pengadilan Negeri Jerman, bukan Pengadilan Negeri Indonesia. Harapan saya Paul Sang ini dapat ditangkap, tetapi kecil kemungkinan Paul Sang ini dapat ditangkap polisi karena dengan alasan bahwa menghina agama di Jerman itu merupakan kebebasan berpendapat atau kebebasan berekspresi, dan dilihat daripada locus delicti atau perbuatan kejahatan itu dilakukannya dari Jerman. Berarti yang berhak mengadilinya Pengadilan Negeri Jerman, bukan Indonesia. Ya, demikianlah. Sekian dan terima kasih.